warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada kita di channel Misteri Kejawen. Teman-teman, pada malam hari ini kita akan mengangkat satu tema yang pasti akan lebih seru dan lebih menyeramkan, akan mengangkat satu kisah. Mengangkat kisah di mana kisah ini berada di selatannya lereng Gua Semlong Mangkleng, teman-teman. Jadi di sini perlu diketahui teman-teman, yang mengangkat kisah ini yaitu Mbah Man Ponco, teman-teman. Nah, maka dari itu teman-teman di sini tetap tonton sampai habis agar kalian tahu kisah yang begitu luar biasanya sehingga bikin kita penasaran, teman-teman. Seperti itu. Tetapi sebelum kita masuk ke video, terlebih dahulu teman-teman tekan like, komen, subscribe, dan tombol lonceng agar notifikasi di beranda kalian tetap muncul seperti itu ya, teman-teman. Oke, baiklah, langsung saja ya. Tapi sebelum kita mengangkat kisahnya, mungkin kita bisa spill dulu ya tempat lokasi kita seperti itu. Ini kita berada di posisi hutan di mana hutan ini, nah ini di tempat selatannya Gua Semlong Mangkleng, teman-teman. Jadi begitu kita masuk sini, ini akan ada jembatan ya. Jembatan di sini. Masuk ke sini dulu, teman-teman. Bisa ikuti kita, teman-teman. Jadi di hutan ini itu biasanya itu banyak camping, baik pun di atas seperti itu, teman-teman. Di sana, teman-teman. Biasanya tempatnya orang camping itu di atas sana, teman-teman. Nah, seperti itu. Tapi tempatnya sana itu juga agak mengerikan, teman-teman. Itu tidak bisa buat sembarangan, teman-teman. Jadi harus bawa beberapa orang asli dari sini seperti itu agar tidak kenapa-napa gitu loh. Karena medannya itu yang begitu mengerikan. Oke, baiklah Mas Ren, ya kita langsung aja ke narasumber kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbah Man Ponco. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya nggih kabaripun dalu niki? Alhamdulillah sehat walafiat. Ya, alhamdulillah. Mbah Man Ponco, malam ini kita akan bahas tema tentang nopo nggih? Yang akan kita usung pada malam hari ini. Alhamdulillah pada malam hari ini kita akan membahas yaitu kaliput pedhot kedatone lelembut. Oh nggih, kaliput pedhot niku tentang napa nggih? Kalau misalkan di bahasa Indonesia kan mungkin banyak teman-teman kita yang belum paham. Bisa mboten kalau misalkan kaliput pedhot niku napa? Jadi gini. Maksudnya kaliput pedhot kedatone lelembut. Jadi intinya pengalaman saya waktu dulu itu pernah kejebak beberapa hal di alam lelembut. Oh, ngoten nggih. Iya. Terus nggih, monggo lanjut. Jadi gini, kita akan membahas yaitu sebuah satu misteri dulu yaitu di Sumber Soko. Sumber Soko itu letaknya di bawahnya jurang Tele. Nah, waktu itu kebetulan waktu itu saya mempunyai garapan di sana, mau bercocok tanam waktu kemarau. Waktu kemarau pihak petani semua itu beraktivitas di sana yaitu untuk mengolah tanah. Seandainya nanti waktu hujan turun, tanah itu sudah jadi, kita tinggal tanam. Lah kebetulan waktu itu setiap pagi jam 7 pagi ya, itu kita sering sekali melihat keanehan di Sumber Soko. Lah keanehan itu apa? Pertama muncullah seekor anjing yang sangat besar, sebesar anak sapi atau anak lembu. Besar gitu berarti nggih untuk sangat besar sekali. Tadi ketinggiannya hampir 1 meter. Jadi di situ ada yang naik di atas punggung anjing itu, yaitu seorang cewek, usianya kurang lebih di atas 10 tahun lah.
itu ke arah utara. Ke arah utara itu kita amati sebetulnya anjing itu arahnya kemana. Ternyata itu ada dua arah. Pertama menuju ke Sumber Jambangan, setelah itu naik ke Sumur Bandung yang pernah kita bahas beberapa hari yang lalu. Memang keanehan-keanehan itu jadi semua orang yang bercocok tanam di situ waktu pengolahan tanah itu semua tahu. Itu pasti jam 7 pagi itu pasti muncul dengan membawa anak Anjing cewek istri anjing itu, tadi dia naik di punggungnya itu setiap jam 7 pagi. Iya. Pada awalnya di sebelah utara Sumber Soko itu garapannya Pak Wagiran. Utarane lagi saya yang menggarap itu atas nama bapak saya, namanya Pak Karidi. Nah setelah itu kita beberapa hari kemudian di situ memang kenapa itu dikatakan Sumber Soko. Sumber Soko itu tempat kehidupan orang yang bersukaria di situ. Intinya kalau pada malam hari itu banyak sekali cewek-cewek yang adu nasib, yaitu mencari jodoh. Lah cewek itu apakah manusia apa bukan? Itu betulnya bukan, itu termasuk basa lelembut. Maka dari itu kita memberikan judul Kaliput Pedhot Kedatone Lelembut. Itu. Jadi setiap malam berlomba-lomba. Kebetulan itu garapannya Mbah Towo, saya pernah bertanya dengan Mbah Towo. Nah Mbah Towo kemarin kita ceritakan di Sumber Dele yang pernah disasangkan di atas dondong hutan sampai 3 hari 3 malam ya, itu pernah kita ceritakan. Lah menjelang tahun berikutnya dia mempunyai garapan di situ. Akhirnya saya tanya, Mbah, apa tiap hari seperti ini kejadian di Sumber Soko itu ada berlomba-lomba, baik cewek muda-mudi lah ya. Kalau zaman sekarang dikatakan mencari jodoh lah, kotak jodoh seperti itu. Lah akhirnya Mbah Towo itu tidak menjawab, cuma tersenyum. Lah di Sumber Soko itu ada penghuni 2 ekor ular raksasa, panjangnya lebih dari 7 meter. Itu 2 raksasa. Ya akhirnya Mbah Towo itu cerita, apakah kamu ingin tahu apa yang sebetulnya yang terjadi di situ? Akhirnya saya penasaran. Pada Kamis malam Jumat saya diajak sama Mbah Towo tersebut. Akhirnya di situ saya berangkat dari rumah, kalau tidak salah itu jam 9 sampai jam 10 baru berangkat. Akhirnya menujulah ke Sumber Soko. Jam 12 lebih, kurang lebih setengah 1 ya, jam 12.30 itu banyak sekali lah berdatangan cewek antara cowok berlomba-lomba mencari jodoh di situ. Lah akhirnya saya dikenalkan salah satu cewek yang sangat cantik jelita, namanya Fitri Rias. Saya masih ingat betul waktu itu saya berhubung itu masih muda ya, usia saya mungkin masih tergolong ABG. Saya bertanya sama Pak Towo, seandainya saya mau menikahi dia seperti apa, Mbah? Ya nanti kamu di sini diberi jabatan oleh orang tuanya, namanya Putri Rias. Nah setelah itu kita ikuti langkah-langkah Mbak Towo seperti apa. Ternyata di situ ada hubungannya dengan Sumberlo dan Kelop di situ. Nah akhirnya saya sekarang gini Mbak, saya mau waktu itu
saya belum sadar ya, apabila itu di alam lembut belum sadar. Tapi seperti saya kampung gitu nggak? Benar-benar seperti kelihatan kampung. nyata gitu ya? Jadi seperti kampung nyata. Memang kalau pada itu kita sudah memasuki alam lembut. Jadi tidak kelihatan seperti hutan enggak. Tapi memang seperti kampung. Seperti kampung, jadi berderet-deret, berlomba-lomba. Ada rumah-rumah juga ya Mbak ya? Rumah banyak. Pokoknya real seperti kehidupan Ya, nyata seperti gitu. hidupannya manusia seperti kita ini banyak. Jadi ingat saya seperti Ya, siang kenyataan hari, gitu tidak ya. malam hari, tidak siang hari. Jadi seperti siang hari, akhirnya saya diajak bertamu ke tempatnya Fitri Rias. Di situ akhirnya berkenalan, berbincang-bincang. Akhirnya kalau saya mau menikahi anaknya yang namanya Fitri Rias, nanti di situ saya akan diberi jabatan untuk menggantikan jabatan orang tuanya seperti itu. Setelah itu saya belum berani menjawab iya atau tidak, tapi saya mau izin orang tua saya dulu. Nah, setelah itu berbincang lama, akhirnya kita baru sadar kalau itu di alam lembut, akhirnya kan pulang. Itu sadarnya waktu panjenengan keadaan pripun? Atau setelah ngobrol? Setelah ngobrol ya itu dikasih kopi, dikasih makan jajanan komplit lah seperti jenengan kita tamu. Makan nggih? Iya, dikasih makan. Maksudnya jenengan makan mboten? Ya waktu itu cuma kopinya yang kita minum. Ya cuma ditawari kalau mau makan diambilkan makan cuma gitu. Tapi yang suruh menyuguhkan kopi itu anaknya yang cewek tadi yang namanya Fitri Rias. Setelah itu berbincang-bincang lama, akhirnya saya diajak Mbak Towo. Sekarang pulang dulu. Itu setelah itu kita baru sadar bahwa yang kita alami bukan di alam manusia tapi di alam lembut tersebut. Dan menjelang beberapa hari kita bertemu lagi di situ kan, kan berdekatan ya, Tegalan itu kan berdekatan. Itu kebetulan Mbak Toy bawa kurungan ke situ. Kurungan ayam. Kurungan burung. Ya. Tujuan mikat bahwa burung tutut memang andalannya Mbah Towo. Itu untuk mikat. Mbah Towo mikat, saya ya enak-enak gimana ya kalau orang desa namanya ganco ya, tadi ladoni tanah lah, jadi supaya tanah itu gembur gitu ya. Gembur itu. Nah kebetulan burung sama sangkarnya Mbah Towo itu dimakan ular. Mbah Towo tahu. Terus akhirnya Mbah Towo itu menipang kayu kira-kira 1 lengan lah, panjangnya 2 meter. Akhirnya dipukuli ular itu. Ular itu tadi kita sampaikan panjangnya 7 meter lebih ya. Itu akhirnya ularnya turun ya diam saja. Diam, akhirnya pindah. Terus akhirnya kan saya tanya Mbak Towo, Mbah, ya kamu berarti hebat, ular segitu kamu pukuli kok diam. Kalau kok biasa hitungannya memang omahnya di sinilah rumahnya ya. Tadi sepayang ular itu memang rumahnya di situ. Terus akhirnya malam hari kita pulang, malam hari Mbak Towo itu didatangi 2 orang kakek dan nenek. Bilangnya simple sama Mbak Towo. Bahwa kalau kurang besar, pergilah ke Telok. Itu ada yang lebih besar. Jadi yang kurang besar itu masuk ular itu tadi. Dan dipukuli segitu, tadi orang dewasa sepanjang 7 meter lebih, katanya kurang besar. Kalau kurang besar ada di Telok supaya pergi ke Telok. Nah ternyata Mbah Towo sendiri waktu di situ juga pernah kalau mau untuk menikahi cewek yang ada di situ.
Mbah Towo itu, tapi Mbah Towo kan sudah tua lah hitungannya. Akhirnya Mbah Towo memutuskan ndak mau, saya ndak kesana. Cut lain hari tepat pas musim hujan, akhirnya kita akan bercocok tanam, yaitu itu campur sari tanaman itu ya ada padi, ada jagung, ada ubi kayu, itu 3 jadi 1 nanamnya bersamaan. Tadi apabila padi itu ditanam dulu sudah tukul, itu baru jagung, baru ubi kayu. Ya setelah itu nanti yang panen paling dulu kan jagung, itu paling dulu. Lah kebetulan pas panen jagung kan sudah tua untuk waktunya memanen lah. Kita waktu itu membakar jagung rame-rame bersama teman-teman di situ, termasuk Mbah Wagiran. Itu ada gubuknya membakar jagung itu. Akhirnya kan gini, Mbah Wagiran bilang, wes le, sekarang jagung dan ubi ini saya tak nyari air ke sumber koko, kan jaraknya tidak jauh, kurang lebih 10 meter lah dengan sumber koko. Tadi jarak gubuk sama sumber koko kan 10 meter. Nah kebetulan Mbah Wagiran mau turun, itu ada 2 ekor ular pas minum gitu Mas. Oh iya. Pas minum, Mbah Wagiran itu sebetulnya juga seorang paranormal di desa kami. Jadi ini yang semua yang kita angkat itu berdasarkan kisah nyata ya. Iya. Pengalaman saya waktu masih kecil sampai saya nikah itu. Dan akhirnya gimana, sama Mbah Wagiran dicarikan batu yang sangat besar, dilempar ke kepala ular. Nah akhirnya ular itu berani. Terus akhirnya nguber sama Mbah Wagiran tadi. Nah akhirnya Mbah Wagiran ketakutan, akhirnya dia lari pulang. Lah kita bersama teman-teman dengan tetangga yang di situ yang enak-enak menikmati ubi kayu sama jagung, itu kan kehausan kita. Akhirnya menunggu loh Mbah Wagiran kemana, kok tidak kembali kan gitu. Kecuali yang kita tunggu kan air minum tadi ambilnya dari sumber soko. Lah kok tidak kembali kemana? Akhirnya kita sama itu dulu tidak ada Mas. Jadi kalau pernah kita ceritakan berkali-kali bawa bumbung ya dulu. Tadi akhirnya kita ke sumber bawa bumbung. Akhirnya kita isi, kita minum bersama-sama. Setelah pulang kita menemui Mbah Wagiran itu tadi. Mbah Wagiran, akhirnya Mbah Wagiran cerita bahwa di situ ada sepasang ular sangat besar. Akhirnya memburu Mbah Wagiran. Besoknya lagi Mas, saya jadi keanehan. Waktu mau manen jagung itu ada 5-10 orang itu yang tahu ada ular itu cuma Mbah Wagiran. Masih di bawah sudah ditunggu sama 2 ular itu tadi. Yang lainnya nggak mau tahu. Jadi akhirnya tahu 2 ular yang pernah dilempar batu Mbah Wagiran menghadang situ. Akhirnya Mbah Wagiran lari pulang lagi sampai 7 kali. Ya akhirnya jagung Mbah Wagiran gimana? Akhirnya kalau orang dulu namanya Soyo ya. Soyo untuk manen jagung, tapi tidak dibayar, bayarannya cuma dikasih makan. Setelah jagung sudah dibawa pulang semua, akhirnya Mbah Wagiran sakit, merasa ketakutan dengan ular itu. Akhirnya kalau tidak salah 5 hari itu sakitnya, akhirnya meninggal dunia. Jadi gitu. Sampai meninggal dunia ya, akibat sampai meninggal dunia. Jadi prosesnya ini seperti apa yang kita ceritakan waktu di Jurang Dele sama Pak Panidi, juga sama-sama paranormal. Lah singkat cerita, akhirnya kita akan berbincang-bincang sama Mbah
Towo ya. Jadi sama Mbah Towo itu memang dia tanamannya banyak ya, seperti sayur mayur, seperti banyak lah. Jadi pinggirannya ditanami sayur mayur. Kebetulan pas Mbah Towo itu tidak bisa pergi ke ladang, ada tetangga saya namanya Mbah Sarmi itu mencari kayu bakar sebetulnya. Berhubung di situ melihat kacang tanjar itu panjang sama terong kok besar-besar, dia itu ingin memetik itu loh betulnya. Tapi Mbah Towo kan tidak ada. Akhirnya baru memetik dapat 2 apa 3. Tiba-tiba ular itu jalan di depan dia. Ya enggak mengganggu gimana enggak. Duh, mati kamera nih. Oke, maaf teman-teman ya, ini kameranya mati. Tiba-tiba kamera kita mati ya teman-teman. Entah ini nggak tahu kenapa. Ya mungkin di tempat ini sangat sakral memang teman-teman. Dari tadi saya jujur aja merasakan merindingannya ini luar biasa teman-teman. Gitu. Nah, oke, bisa dilanjut untuk kameranya Mbah. Iya, monggo Mbah. Dilanjut. Lah akhirnya gimana? Orang itu tadi akhirnya tidak sadarlah di situ. Jadi di tempat karawane Mbah Towo tadi. Entah tidak ada angin, tidak ada apa-apa, Mbah Towo tiba-tiba kok datang situ. Kita akhirnya dilihat tetangganya sendiri tidak sadar, kita akhirnya dibangunkan bangun. Dia itu sangat terkejut sekali bahwa di situ ada 2 ekor ular yang sangat besar. Akhirnya dia diantar pulang sampai ke rumah. Nah, saya sangat penasaran sekali sama Mbah Towo itu kok apa itu hubungannya sama apa sangat dekat sekali sama apa itu ular. Iya, sama ular. Di samping itu di lokasi sumber Soko itu sangat penasaran sekali. Karena apa? Saya baru ini saya sendiri jangan ular sekian besarnya. Sama ular itu saya kan sangat takut sebetulnya ya. Tidak usah besar-besar, memang sangat takut. Dan akhirnya Mbah Towo juga cerita panjang lebar. Sebetulnya kalau kita amati, Mbah Towo akhirnya kan cerita, waktu malam-malam Anda kita ajak apa itu ke tempatnya Fitri Rias, itu Anda pernah bertemu seorang cewek dan cowok di situ yang memakai baju hijau dan merah. Itu kita angen-angen. Akhirnya kita berpikir, oh berarti 2 pemuda dan pemudi itulah yang muncul. Akan tetapi di situ waktu dia berubah menjadi ular, tapi ularnya bukan hijau dan nanti tapi hitam warna ular itu. Jadi sosok pria dan wanita itu, iya, itu sebenarnya penjelmaan dari ular tersebut, Mbak. Wah, ini menarik ini. Tapi anehnya setelah dia menjadi ular kok bentuknya jadi hitam tidak hijau gitu loh Mas. Oh iya. Padahal kan bajunya hijau sama merah. Merah betul. Tapi jadi ular kok hitam semua. Oh, hitam semua. Oh gitu. Itu yang sangat menarik, sangat saya sampai sekarang nggak bisa kita lupakan ya, kejadian-kejadian yang ada di sini. Waktu saya kecil sampai saya menikah itu semua masih ingat betul kejadian-kejadian yang saya ingat di lokasi, termasuk Gua Selowangkleng dan sebagainya, itu sangat masih ingat semua saya. Jadi maka dari itu kita tadi
memberikan judul yaitu Kaliput Pedhot Kedhatone Lelembut. Itu sebetulnya kejadian itu tidak 1 kali atau 2 kali, ada 4 kali saya pernah terjebak. Apabila saya tidak ingat, kira-kira saya sudah menjadi golongan dia. Itu 4 tempat tadi, bukan 1 tempat, 4 tempat. Pasti ditawari cewek yang sangat cantik jelita, itu 4 tempat. 4 tempat itu nanti akan kita jelaskan apabila itu nanti sudah waktunya kita menginjak ke sini, nanti kita jelaskan namanya. Ini sangat jelas semua namanya. Jadi jelas semua, orang tuanya juga jelas. Itu pengalaman yang kita alami. Saya penasaran itu gini Mbah, di alam Lelembut ya, pastinya. Itu apakah juga ada orang seperti itu selain Pitria dan keluarganya itu yang menemui Mbah Man Ponco? Maksudnya Mbah Man Ponco itu melihat orang-orang yang berseliweran atau dia melakukan aktivitas apa, itu melihat nggak Mbah? Semua melihat, di samping itu semua juga menyapa Mas. Oh menyapa? Berarti ya seperti keluarga menyapa, besar satu gitu misal ya? kan gini, satu misal kita nanti kita kita duduk di satu misal situ ada warung ya, itu pasti menyapa. Ditanya seandainya Mas rumah mana, namanya siapa, tujuannya apa, pasti ditanya. Itu wujudnya apa? Kalau dilihat kita kan pikiran kan tidak sadar ya, seperti kita sama panjenengan gitu, seperti orang biasa, manusia ya, seperti Mbak. manusia. Kalau untuk baju-bajunya seperti itu apa ya, kayak seperti kita atau Sama, memakai baju adat baju-bajunya Jawa sama. gitu kan, biasanya kan pakai adat Jadi Jawa. ada yang mempunyai adat Jawa, ada yang pakai kemben, ada yang seperti itu. sing cewek ya, ada yang pakai rok ya biasa. Kalau sing cewek masih Wojo putri atau belum nikah, biasa itu pakai jarik sama rok biasa lah. Tapi yang pakai celana itu sangat jarang sekali. Jadi menggunakan baju-baju adat Jawa Adat gitu Jawa. ya. Jadi itu. kebanyakan itu pakai jarik. Kebanyakan pakai jarik. Pakai jarik. Oh gitu ya Mbak. Iya. Itu untuk memasuki alam Lelembut itu pertama kali yang Mbah rasakan itu apa ya Mbah? Gini, jadi kita itu seperti tidak sadar Mas sebetulnya ya. Nggak sadar? Tidak sadar. Jadi kalau tidak salah 4 atau 5 kali kita alami itu kita tidak sadar. Kita baru sadar apabila kita sudah selesai. Satu misal seperti kejadian besok saya ceritakan itu, tiba-tiba saya dibangunkan oleh teman. Berarti posisi jenengan di rumah gitu maksudnya? Enggak, ya di lokasi, tapi tiba-tiba saya seperti tidur. Oh seperti itu. Seperti tidur. Tadi Akhirnya dibangunkan. dibangunkan teman, itu yang terjadi, tapi itu lebih di bawah. Dan saya itu kan pernah mendengarkan bahwasannya kalau kita memasuki alam Lelembut, itu kita itu waktunya kan sangat berbeda dengan alam manusia, Mbak. Sangat berbeda sekali. Nah, itu kira-kira kalau mbahnya ini dihitung di alam manusia itu sekitar berapa hari, Mbah? Itu hitungannya harinya kan lebih cepat dari alam lembut daripada alam kita. Ya nggak, maksudnya gini, setelah mbahnya ini Jadi kan gini, perbandingannya apabila kita mengalami di situ 1 atau 2 jam, itu minimal perbandingannya 5 sampai 6 jam. Perbandingannya seperti itu. Jadi di sana kita 2 jam, tapi di sini ternyata sudah 6 jam gitu nggih? Bukan, kalau di sana misal 1 hari ya, ternyata di sini masih setengah hari, kan gitu. Seperti itu. Berarti lebih. Jadi lebih cepat di alam dia. Jadi yang pernah kita alami seperti itu. Karena apa? Kita sering terjadi itu memang seperti itu. Jadi kalau dalam angan saya sudah berapa
mungkin sudah 1 hari, ternyata setelah dibangun kan baru sekian jam kan gitu. Berarti hitungan hari kan lebih cepat dari alam lembut daripada alam lembut. Terus itu untuk memasuki wilayah di situ itu apa ada seperti batasan, mungkin ada gapuranya atau apa antara alam manusia sama alam lembut itu di mana perbedaannya? Maksudnya kita taunya mungkin begitu masuk area sini berarti ini sudah masuk ke areanya lembut, itu ada mboten atas pertanda gitu loh, pertanda ini oh berarti ini sudah wilayahnya lembut, ini wilayahnya duniawi gitu. Ini kalau kita memasuki alam lembut sengaja dan tidak sengaja itu kan beda ya. Jadi gini, yang kita tidak sengaja itu kita tidak bisa membedakan alam lembut dan bukan. Tapi beda apabila kita sengaja, kita satu misal menggunakan wirid satu misal ingin ingin tahu alam lembut itu, kita baru bisa membedakan bahwa kita sudah masuk alam lembut dan iya. Tapi kalau kita ada sengaja, satu misal apa yang kita sampaikan tadi masih kecil, kita kan belum tahu ya bagaimana cara kita satu misal menggunakan wirid untuk masuk ke alam lembut kan belum tahu. Tapi kita tidak sadar bahwa kita di alam lembut, tidak sadar. Tidak sadar kita ya ini mesti alam kita sendiri kan gitu. Ya kita baru sadar apabila kita sudah selesaikan kejadian itu baru sadar. Itu yang sering kita alami seperti itu. Nek sak jam. Oke. Gimana Mbah untuk itu perbedaan waktunya gimana Mbah? Untuk di alam lembut dan alam manusia itu kan ya katanya waktu itu sangat berbeda ya. Iya sangat berbeda sekali memang ya. Untuk perbedaannya gimana Mbah? Jadi gini, jadi perbedaan alam lembut dan alam kita itu waktunya lebih cepat dari alam manusia daripada alam lembut. Jadi alam manusia itu lebih cepat ya Mbah ya? Iya lebih cepat. Satu misal nih Mbah ya, iya. Di alam lembut itu 1 hari. Nah, iya. Kalau di sini? Di sini mungkin cuma berapa jam gitu, jadi tidak sampai 6 jam. Niku pengen gue yang gini mau. Ya. Gitu. Iya kan, bisa menjawab telung dino. Wanu tuh. Jadi kan gini, maksudnya satu misal di alam kita itu 5 hari, tapi di alam lembut cuma kurang lebih 1 hari. Oh itu ya. Jadi saya tanya itu tadi gini Mbah Man ini pada saat memasuki alam lembut itu kira-kira itu sudah berapa hari kalau di alam manusianya ini? Kalau di alam manusianya itu enggak sampai hari ya. Itu kurang lebih saya waktu masuk dulu sama Mbah Towo ya, yang diajaran sama Mbah Towo dulu. Itu mulai jam 12.30 kita kembali ke alam kita itu jam 2 ya, kurang lebih 1,5 jam Pak. Oh berarti 1,5 jam di alam kita. Berarti apa Mbah Man ini memasuki alam lembut itu tidak lama ya Mbah ya? Jadi tidak lama, cepat gitu ya? Ya. Tapi dengan bangun dengan setelah itu bangunnya itu dengan keadaan yang tidak sadar dalam arti tertidur. Ya seperti tertidur, sebetulnya kan tidak ya. Oh gitu. Sebetulnya kan tidak tertidur, tapi karena berarti sadar Mbah ya? Sadar, karena kan ada yang menuntun kita. Ada yang menuntun kita, waktu kita pulang kan juga diajak kita. Tapi dia memang sudah terbiasa di situ untuk menemui lembut yang ada di situ. Tapi pikiran cuma kita tidak bisa membedakan ini kita masuk alam lembut atau bukan kan ya. Nah perasaan saya di situ memang banyak sekali perkampungan memang seperti itu. Iya. Jadi sebetulnya ya ada apa itu? Ya gimana ya, diaran kotak jodoh kan macam-macam lah di situ.
Ya, jadi ceritanya ini apakah sudah selesai Mbah Man? Insya Allah nanti ini sudah selesai ya. Sebetulnya apabila dikupas ini masih panjang Mas. Jadi cerita dari apa itu, ini kita lanjutkan sedikit ya, masalah Mbah Towo. Jadi gini, Mbah Towo itu kenapa memang sangat dikenal di sumber Soko. Itu tidak satu orang yang mengenal bahwa itu satu kampung semua sangat paham bahwa Mbah Towo itu termasuk penghuni sumber Soko. Itu sangat terkenal sekali di desa kami. Berarti termasuk salah satu warganya ya, bisa dibilang. Semua warganya sudah tahu bahwa Mbah Towo itu memang penghuni sumber Soko. Yang kedua, setelah hutan itu ditutup tidak boleh digarap, Mbah Towo kan pulang ke rumah. Itu sering sekali dua sepasang ular ini itu menyusul Mbah Towo ke sawahnya sering. Sebentar saya potong, itu yang menutup itu pemerintah atau gimana? Ya pemerintah kan dijatah ya. Satu gitu. misal ini garapan dikasih 3 tahun, 4 tahun, apabila 3 tahun sudah habis waktunya ya tutup kan gitu. Memang waktu pembukaan kan didata berapa tahun, satu misal 3 tahun ya 3 tahun kan gitu. 4 tahun ke waktunya tutup. Jadi menunggu besarnya kayu. Itu memang sudah dikenal Mbah Towo di lingkungan kami, sangat kenal sekali bahwa dia memang danyanya sumber Soko sudah dikenal. Jadi walaupun Mbah Towo sudah tidak menggarap di situ, walaupun di rumah nanti ganti garapan di sawah, itu ya ke sana, tiba-tiba entah itu lewatnya sepasang ular itu lewatnya di mana kita kan tidak tahu. Tiba-tiba dia itu sudah di sawah garapannya Mbah Towo. Itu sudah banyak sekali warga yang sudah menyaksikan itu aneh. Sekarang kalau ular sekian besarnya, kalau panjang di atas 7 sampai 10 meter mungkin kan kita sendiri kan miris ya. Takut lah, tapi Mbah Towo enggak. Jadi seperti itu. Ini fakta yang kita sampaikan bahwa kejadian itu memang betul-betul terjadi seperti apa yang kita sampaikan gitu. Oke. Ya seperti itu teman-teman. Jadi mengenai kisah yang dimana Mbah Man Ponco ini dengan Mbah Towo ya. Iya, Mbah Towo. Itu mengalami beberapa hal. Sama Mbah Wagiran. Nah, bahkan Mbah Wagiran juga ya. Sampai jadi korban. Ya, sampai jadi korban. Sudah meninggal. Yang sudah meninggal juga ya kan, seperti itu. Nah, ini kisah nyata dan umur Mbah Man ini sekitar 70 lebih ya. 76. Itu dialami pada umur berapa? Itu kejadian kalau di sumber Soko itu tahun 71. Jadi gini ya, kita jelaskan para pemirsa maka kita memberi judul Kaliput Pedhot Kedatone Lelembut itu 4 kali kalau tidak salah kejadian. Itu pada tahun 1962 itu di Sumber Kepuh, kejadian lagi 1964 itu di Sumber Jambangan, terus kejadian lagi itu di mana itu Sumber Bandung, lalu terakhir di Sumber Soko, yang terakhir itu di Batu Gede. Itu terakhir itu saya sudah rumah tangga. Itu yang belum kita angkat ya ceritanya ya. Nanti kita sampaikan apabila kita sudah mungkin minggu depan atau kapan kita akan menyebar. Nanti akan kita lanjut di session berikutnya. Oke teman-teman. Yang terakhir monggo bisa memberikan pesan dan kesan pada tim Misteri Kejawen sama teman-teman Misteri Kejawen mungkin. Terima kasih pemirsa Misteri Kejawen. Kami dari tim Misteri Kejawen menyampaikan kisah-kisah kami yang pernah kita alami. Semua itu adalah fakta dengan kisah nyata yang ada di desa kami. Apabila Anda nanti masih penasaran, masih bisa menghubungi dari tim kami. Terima
Terima kasih. Terima kasih Mbak Man Konco. Terima kasih. Dan teman-teman, alhamdulillah kita sudah ada di penghujung acara kita, dan alhamdulillah tema pada malam ini sangat luar biasa ya, sangat menarik karena hampir saja Mbak Man Konco akan menikah ya dengan salah satu lelembut yang bernama Fitri Rias. Dan beliau sampai memasuki alam goib seperti itu sangat-sangat mengerikan sekali teman-teman. Nah, dengan ceritanya Mbak Man Konco yang diangkat pada tema hari ini itu sangat-sangat mengerikan sekali teman-teman, dan diikuti dengan suasananya ini ya, yang sangat bikin mencekam ya, merinding. Bahkan tadi kamera kita tuh mati, flashnya mati, Iya. ini lampu kita mati gitu. mati. Nah baiklah teman-teman, jangan lupa ya untuk like, komen, subscribe, dan ikuti tetap di channel kita untuk di Misteri Kejawen. Terima kasih. sampai ketemu lagi. Kuat.